untuk bermain di game kelima kita sekaligus game penutup untuk weekdays yang kedua. Ini dia Sanhok. Let's go, kita langsung terbang saja dengan garis pesawat dari Hatin menuju ke Docks. Dan ini cukup merata ya, nggak terlalu menyulitkan juga. Mungkin pertemuan-pertemuannya nanti di sekitaran scrappingan area, karena yang kita tahu patternnya adalah mereka itu selalu melakukan split untuk mengambil lootingan di rumah-rumah kecil. Dan kemungkinan untuk terjadi pertemuan itu sebenarnya besar gitu kan. Hoki-hokian juga ada. Siapa tahu dimasukin satu rumah, kok gak ada senjata. Terus musuhnya masuk ke rumah yang lain, tetangganya tiba-tiba udah ada M4. Itu yang kadang-kadang berbahaya. Tapi berbicara berbahaya, NFT ini cukup unik nih. Gue lihat drone udah turun. Kemudian Ramones pun juga. Swavel dan Flippy juga. Tapi mereka tersebar dengan jarak yang sangat jauh nih Jel untuk saat ini. Alright, dan circle-nya lagi dan lagi ke arah kiri. Memisah ke 3 pulau. Ini adalah circle yang agak cukup membingungkan ya. Circle-nya ini nggak bisa menentukan pilihan. Betul. Dia tidak tahu mau A, mau B, atau mau C. Masih memotong ya ke 3 pulau, walaupun ya mungkin condongnya ke sebuah pulau saja secara besar. Namun ini juga menjadi kebingungan bagi para player tentunya. Karena manakah mereka butuh rotasi cepatkah? Mereka bisa dengan rotasi lambatkah? Atau justru sebagaimana gameplay yang harus mereka mainkan? Namun berbicara gameplay ya, gue bingung dengan Geek Fam. Mereka luar biasa banget di week pertama. Super weekend juga mereka bagus. Ya. Tapi di weekdays yang kedua gue gak lihat lagi gameplay mereka yang tidak terlihat di bagian awal. Kemudian perang di bagian akhir. Kali ini mereka mungkin mengubah strateginya menjadi sebuah gameplay yang cukup baru. Namun ternyata tidak terlalu berjalan baik nih Jel. Ya, agak sedikit mungkin lagi ada uji coba kali yang dilakukan ya. Dan mengingat ini juga masih weekdays, jadi ada beberapa rotasi baru mungkin yang lagi dicoba, ditrialkan oleh mereka sendiri. Tapi masalahnya mereka ada di posisi yang agak ketar-ketir. Posisinya berada di peringkat ke-15 dengan GD hanya berbanding 1 poin saja. Dan ini masih bisa banget disalip sama tim-tim seperti The Xavier, BN, ataupun juga dengan V-Gaming. Tapi kalau misalkan BN sama V-Gaming mereka mau nyali poin, itu agak butuh effort yang besar. Sementara dari Geek yang sudah bermain di bagian tambang juga, ini seperti Voin ya kalau kita ngomongin dari drop zone-nya sendiri, yang mengambil pinggiran-pinggiran dermaganya itu sendiri juga, dan GD. Serta Infinity kali ini lagi-lagi berada di tempat yang cukup berdekatan. Sering banget gue ngeliat di layar gitu ya, ada nama GD, ada nama Infinity berdekatan, dan ada sedikit angin segar juga Lizard yang berhasil untuk mendapatkan seorang Tom V-Gaming, di mana V-Gaming adalah salah satu tim juga yang lagi kejar-kejaran poin nih. Betul banget, langsung di take down Tom, bahkan udah cukup low HP juga, berarti tidak ada tembakan lagi dan Lizard yang memberikan damage karena knockdown player dari V-Gaming. Tapi yang menarik juga tadi adalah harusnya dari di Infinity udah menyadari kompon tersebut udah di loot oleh Genesis Dogma. Jadi apakah akan ada pengejaran atau justru Genesis Dogma akan lebih cepat masuk dalam zona karena GD sedang butuh poin. Ya? GD nggak boleh nge-throw game ini nih Jel. Sama sekali nggak boleh, karena ini udah last chance mereka untuk bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. So first blood akan jatuh di tangan Lizard yang tadi kalau kita sempat melihat face cam-nya benar-benar nyengir banget ya si Lizard. Kayak udah nggak ada beban banget ya main di sini. Jelas lah poinnya udah enak banget, udah nggak ada nggak ada pikiran-pikiran juga, nggak bakal overthinking karena udah pasti lolos juga ke Super Weekend. V-Gaming agak deg-degeser nih. Kalau kita lihat dari segi utilities, dari segi helm, armor, benar-benar minimalis banget. Hanya ada QBZ saja di area bagian Lakawi, seorang diri Tuanzi 2K. Sudah mulai spot juga keberadaan dari Lizard. Mungkin Tuanzi juga gak bakal mau ngambil resiko sih. Lebih baik dia tarik mundur untuk bergerak ke arah sebaliknya juga. Dan ternyata, jauh juga ya. Jauh sih. Ini udah di quarry loh ini. Force di quarry. Oh my god. Oke, mungkin Force akan coba memberikan sebuah happy birthday stone, belum menyadari ada Force di sana. Lootingan dari stone masih cukup baik juga, dia udah berkeliling di sekitaran compound. Force masih menjaga di bagian compound yang lain, tapi stone sepertinya tidak mengindahkan compound tersebut, jadi agak sedih sih untuk seorang Force sendiri. Mojok banget, ansos banget. Betul. Dia bahkan munggungin pintu-pintunya, benar-benar berusaha untuk memaksimalkan indera pendengarannya dari seorang Porsche itu sendiri, bahkan dari Voki.
kirain mau ditembak. Ternyata tidak. PHP kamu ya Voki. Dan sudah mulai bangkit berdiri kembali lagi. Mundur pelan-pelan. Dia nggak jadi, dia ragu-ragu. Dia mengurungkan niatnya. Dan ini dia replay yang terjadi. Ternyata red dot loh. side. Luar biasa memang ya. Pemain dari EVOS Lizard yang sempat menjadi Lizard Esport ya. Sempat. Rolling mereka. Rolling. Kemarin sempat Microboy Esport. Betul. Terus tadi sempat dipinjemin lagi ke KF Esport. Itu dia. Ya gitulah. Jadi EVOS ini menarik ya. Dia berbagi. Betul, ganti-gantian lah intinya ya. Ganti-gantian ya kan. Oke, Nanti oke. gila. APG kali ini nyebrang tanpa adanya obstacle adalah pilihan yang buruk. Betul sekali. Apalagi di bagian open field seperti ini tentunya menjadi satu elimination pertama untuk Voki. Dan ini juga yang dilakukan Voki di Sanhok pertama di mana dia dapat Nerpeko, dia dapat dari player APG juga kalau gue gak salah. Jadi memang Voki ini sepertinya tugasnya memang mencari player-player yang awarenessnya lagi turun. Kalau gue ngeliat Voki seperti ini, gue ngelihatnya siapa tahu gak? Keingatannya Misery. Dari victim ketika dia bergerak dari Kuari, bergerak sendirian aja, nyari mangsanya mana yang lagi lengah dia culik-culikin. Soalnya itu ibaratnya kayak tukang culik anak gitu. Tukang culik anak ya. Nih permen mau gak? Iming-imingnya permen ya. Early 2000 banget tuh. Iya, gue ketahuan banget ya kayak. Kalau sekarang kayaknya beda sih Jal. Apa? Mau kuota gak? Oh, enggak. Mau top up UC gak? Top up UC gak? Hati-hati guys makanya ya. Jadi top up UC di in game aja. Ya, bener loh itu. Banyak soalnya link-link ilegal atau link gelap yang kita misalnya gak tahu gitu loh. Takutnya itu link apa? Iya, phishing, link phishing benar-benar. Itu bahaya banget. Makanya teman-teman jangan tergoda dengan iming-iming UC gratis, dapatkan di link ini, cukup dengan ID dan password saja. Tipu. Hilang udah. Udah, bye-bye. Udah bye-bye. ID kalian yang kalian sayang-sayang tuh bye-bye. Udah dibikin couple kan sama cewek yang diidam-idamkan. Lovers. Lovers lupa gue. Lovers, maaf ya. Soalnya udah punya lovers. Waduh. Infinity nih sekarang ada di high ground. Pematahan topik yang sangat baik oleh Eldoge. Gue tuh nih bener dong di high ground sekarang kan? Iya gak salah sih, bener sih. Iya betul. Ya udah gak apa-apa. Jomblo bebas deh. Alright, yang sekarang kita lihat juga dari Nichil ya. Dia masih berlari-lari dengan bebas juga. Ini di bagian Kampong. Oh iya tadi Kampong agak kosong. Tadi di Sanhok keberapa tuh? Tadi gue ngeliat Kampong gak diisi sama sekali. Tapi ini Kampong udah mulai diisi. Padahal biasanya Kampong itu ada Onyx deh. Onyx lagi kayaknya pindah drop zone dulu dan ini Onyx gak main gak sih game ini? Iya Onyx gak main, mohon maaf. Satu sama ya. Oh, iya, tadi kan gue Yangon. Oke. Semakin larut biasa. Gak apa-apa. Sampai lupa ya Onyx. Oh ya Onyx gak main makanya kosong. Oke berarti bisa dikuasai sama tadi GD ya. Satu playernya bisa ngambil beberapa lootingan juga. Dan NFT poin mereka juga udah aman ya harusnya. Wow. Di tempat lain Zuxi udah dapat MG3 dan dapat satu player dari Axis. Noob di take down di sana walaupun ada balasan dari Voke lagi dan lagi. Voke ini menjadi impact player dari tim Axis dan bahkan Zuxi langsung dipulangkan ke lobby. Noob belum bisa untuk langsung dilakukan elimination confirm karena Bigetron dengan jauhnya setup yang dibangun mereka gak bisa langsung membangun sebuah elimination confirm juga. Ya, posisi dari Zuxi tadi kayaknya lagi nge-scouting area aja dan ternyata bertemu dengan salah satu player atau member dari Axis itu sendiri. Dan zona masih belum ketahuan nih ke arah mana. Dan kali ini dari teman-teman Axis pun sudah mulai sedikit tarik mundur, nggak mau terlalu terbuka juga di belakang sana karena sudah diberikan pressure ring fire oleh seorang Ryzen. Kali 6 M4 adalah pilihan yang tepat juga untuk bermain di Sanhok. Ya betul banget, tapi setidaknya ini akan menjadi sebuah keuntungan juga bagi Axis. Kerugian besar bagi Bigetron menurut gua karena pertama mereka kehilangan Zuxi, IGL mereka. Yang kedua mereka kehilangan MG3 juga yang udah dipakai oleh Zuxi ketika maju ke arah bagian depan. Ya, pasti itu diambil sama Axis. Ya. Di looting langsung. Dan dari Yuhai sendiri pun ternyata posisinya udah sangat dekat sekali. Oh my god, apakah dua temannya bisa melakukan backup dari kejauhan atau tidak kita lihat saja. Karena sementara ini Luxi sudah memantau dari kejauhan dengan mengkeker di belakang sebuah obstacle juga. Tapi Yuhai sudah mendekat kembali ke arah posisi player-player Axis. Masih belum menemukan target yang bisa diculik sementara waktu ini. Tapi kalau kita lihat harusnya dari BTR pun nggak ada tekanan lagi sih untuk bermain. Dan yang berbahaya adalah Genesis Dogma kali ini yang lagi harus bergesekan juga dengan Infinity, satu player Daybot di belakang sana.
sudah di take down dan Satar mungkin akan mundur, nggak mau mengambil resiko. Hi boy ternyata berhasil mendapatkan satu player dari Axis. Trading terjadi kali ini Voki, salah satu player yang cukup mengerikan, berhasil diamankan juga. Dan fight demi fight kayaknya mungkin akan timbul sebentar lagi. Ya betul banget, EVOS bahkan sekarang berdekatan dengan The Xavier juga. Ada sebuah net dilemparkan membuat aware dari EVOS. Ada tim lain di sekitar mereka. Dua player dari EVOS akan coba untuk melakukan regroup lagi. Hi boy masih mencoba untuk melakukan sebuah flank. Mencoba pergerakan ke arah bagian Axis. Kalau di take down satu lagi, menurut gue ini akan kuat. Di tempat lain NFT, tim Indonesia lain juga mendapatkan sebuah knockdown. Hi udah mendengar ada sebuah need. Hey Noob di depan sana, berarti udah mulai dekat dengan player Axis. Hi boy masih menahan stepnya. Dan kali ini Lopsy tembakan dari bagian jarak jauh. Hey Noob udah cukup low HP dan Hi boy akan ada follow up dilakukan karena low HP sayang banget kalau nggak langsung di take down. Itu dia dari Hi boy tembakan ke arah bagian depan. Namun ada balasan dari bagian atas juga. Axis ternyata cukup kuat secara defensif juga. Ya benar-benar sabar banget pergerakan dari Axis. Dia membuat sebuah step by step movement, bisa dibilang nggak terlalu gegabah untuk bergerak keluar. Dan ternyata wow, pemburu tertangkap di belakang sana. Ternyata seorang Lex tanpa Yong kalau kata Sanskui. Betul. Berhasil melakukan wrappingnya dan ternyata Heino pun tertangkap juga. Berarti bisa dibilang Axis yang tadinya berhasil untuk mendapatkan pergerakan bebas kali ini dijepit oleh Four Rifles. Iya betul banget, gerakan dari Yuhai juga tadi luar biasa banget, dimana tatkala melihat ada vehicle, mendengar banyak step juga, langsung mundur ke arah bagian belakang. Dan inilah waktunya bagi Bigetron untuk repositioning, retreat terlebih dahulu, masuk ke arah compound high ground dan diam di sana untuk beberapa waktu. Sedangkan Axis terlalu mencari Bigetron, akhirnya hanya misalkan dua player saja. Di sisi lain pun The Xavier ternyata berhadap-hadapan dengan EVOS. Kali ini close combat sudah mulai terjadi juga. Lamborghini tertangkap di belakang sana, bulan terspot tapi gak berhasil ditembakin. Dan akhirnya double pick dari Lizer dan Redface mampu menumbangkan dua punggawa dari The Xavier. Rabis masih bertahan juga di belakang sana, masih belum ketahuan, masih dicari keberadaannya. Dan demikian pun dengan Tiduk di belakang sana masih kocar kacir. Mereka split begitu jauh dan gue rasa dari The Xavier akan kesulitan nih. Ya betul banget, Xavier hanya misalkan satu active player kali ini masih dikejar. Tiduk ya yang di depan sana untuk berjaga. BN United akan berhadapan dengan NFT lagi. Ini layaknya rival lama tentunya Zvavel. Di bagian air justru ter-take down oleh BN United. Dan lihat EVOS layaknya macan harimau putih yang mengamuk kali ini. Mengejar Tiduk yang tinggal sendirian berdiam di compound. Dikejar saja karena Rabis cukup jauh harusnya di sana. Masih dilihat-lihat di manakah letak dari Tiduk berada. Lizer masih mencoba untuk menjadi scouter. Entry fragger digantikan oleh Redface. Masuk ke ruangan yang sendiri. Belum ternyata tidak mendeteksi ke sana. Baru sekarang akan dimajukan oleh Redface. Kameranya pak pindah pak. Ternyata Tiduk di bagian luar pak. Dan ini dia ada sebuah happy birthday kah. Tiduk masih menjaga di bagian luar. Tiga orang dibiarkan lewat. Tiduk belum kedeteksi oleh player-player EVOS. Tapi ini dia ternyata kayak bait doang gak sih. Dibiarin ya udah. Kita pura-pura yuk. Kita gak lihat dia. Apalagi kita lihat dan ternyata balik. Hilang langsung Xavier. Satu playernya misalkan hanya satu player terakhir Rabis jauh di sana. Tiduk yang lagi cosplay jadi tanaman di vas bunga. Betul. Ternyata tertangkap begitu saja dan ini harusnya bagus nih karena The Xavier kan adalah salah satu tim yang lagi kejar-kejaran poin juga. Dan mereka sudah kehilangan beberapa playernya. Satu player yang tersisa, Rabis apakah masih bisa selamat? Kita lihat saja nanti. Sementara di Painan, V Gaming juga demikian. Tim yang lagi kejar-kejaran poin terus-menerus digempur dan bertemu dengan tim lain. 3 player tersisa untuk Porsche, Chua, dan Tuanzi. Mereka berhasil memukul mundur player-player dari Vampire, Stone Swaps, dan Two Stops. Padahal mereka adalah tim yang berada di puncak klasemen. Gue rasa mereka harusnya nggak usah bermain terlalu tegang juga ya. Mereka udah berada di tempat yang aman, tapi ini bagus banget. Menurut gue karena Vampire adalah salah satu tim yang benar-benar serius banget. Apapun kondisi dan keadaannya mereka mau yang terbaik dan maksimal. Ya ini gue salah satu tim yang gue respect banget ya di SEA kali ini. Karena baik weekdays maupun super weekend mereka gak pernah kelihatan kendor ya. Dari gameplaynya melakukan gameplay-gameplay yang luar biasa. Dan zonanya shifting makin ke arah bagian kiri. Dan lihat itu bagian airnya banyak banget jelly. Ya ini banyak banget bagian airnya. Dan dengan zona seperti ini gue rasa yang paling enak adalah tim yang udah mengamankan area ruins dan bahkan mungkin bagian jembatannya. Itu bisa banget motong banyak sekali tim yang sedang berusaha bergerak masuk. Dan Eagle kali ini yang bermain di bagian bukit-bukit Alpha masih seperti biasa setup mereka. MS Chonburi yang sudah bergerak di bagian depan dan Genesis Dogma begitu lambat pergerakan yang mereka buat. Begitupun juga dengan Infinity
Infinity bermain di bagian selatan dan GD di bagian utara. Sementara APG sudah mulai bertemu juga dengan RRQ. Mort yang tertangkap di belakang sana, terjadi fight ternyata di bagian selatan dari circle itu sendiri. Bigetron pun demikian, join the fight juga. RRQ ternyata terhimpit oleh dua tim untuk sementara waktu ini. Ya betul banget, Bigetron kali ini dengan 3 playernya. Setelah tadi memberikan knockdown ke arah 4 rivals, mereka bergerak kembali lagi ke arah open field lainnya. Ada RRQ yang menjadi target mereka yang baru. APG di bagian high ground juga. Bigetron terlalu memadat, kali ini smoke dilemparkan ke arah bagian depan untuk membuka jalur bagi Bigetron masuk ke arah bagian compound. Ini dia pelan tapi pasti, namun mulai bergerak ke arah bagian tengah, move as a unit. 3 strong players kali ini masuk ke arah compound di bagian dalam zona ketiga. Ini kayak apa ya, jodoh banget gak sih? Kalau di match kali ini gue lihat tuh APG sama BTR. Ketemu terus ya? Iya kan, ketemu terus kan. Kayak kalau misalkan kita ngomongin PMPL ID itu BTR sama Voin gitu kan. Kayak selalu bertemu. Tapi ini APG anak PUBG Gun. Anak PUBG Gun. Selalu berada di bayang-bayang BTR gitu kan. Dan sementara kita bergeser juga di sisi lain V-Gaming yang benar-benar berhati-hati banget. Dia gak mau terlalu terburu-buru juga. Zona masih berada di posisi yang sama juga, belum ada pergerakan yang signifikan. Kalau kita lihat dari NFT, mungkin akan berputar beriringan dengan zona, berhadapan dengan EVOS. Nampaknya sebentar lagi Drone, Ramones, dan Flippy yang sudah mulai melakukan boostingan juga berusaha untuk mencicil pergerakan, dan itu dia Red Face masih belum membuka tembakannya. Sebentar lagi kita akan melihat ada yang berulang tahun kah? Tapi belum. Oke, 5 orang bilang ulang tahun. Kita akan lihat Red Face menembak, ternyata belum. Sabar sekali, disiplin sekali Red Face dan Ramones. IQ 200-nya mulai bekerja melempar ke arah depan dan ternyata Red Face yang terjegal. Luar biasa banget dari NFT, sepertinya mendengar sedikit ada step dari EVOS. Namun kali ini dari NFT pun ter-take down. Hanya misalnya 2 orang. EVOS masih punya 3 player aktif. Drone melakukan healing di bagian luar zona. Microboy mencari, Red Face akan coba di revive. Namun Microboy bergerak ke arah bagian depan, tidak terkena tembakan oleh Drone. Ini memberikan informasi bagi EVOS di manakah letak player dari NFT. Ramones juga udah half HP di sana. Revive juga sedang diupayakan oleh Drone. Berarti sebentar lagi kondisi akan kembali 4 lawan 3. Nate dilemparkan, cukup low HP. Drone ternyata terkena Uzi yang memang fire rate cepat, damage cukup sakit. Microboy kembali maju ke arah bagian depan, mendengar ada persen coba diupayakan. Namun itu dia salah satu kekurangan dari Uzi, ketika tidak on point justru tidak bisa men-knock down. Namun akhirnya pada sistem dilakukan. NFT harus pulang ke lobby di peringkat ke-16. Tapi nice try untuk NFT dengan gameplaynya di game Sano kali ini. Betul sekali, nice try NFT, karena mau tidak mau mereka harus mengakhiri perjalanan di Sunhawk. Tapi gue rasa mereka bisa lolos untuk ke Super Weekend. Dan sementara di bagian lain sudah mulai ada fight terjadi. V-Gaming, ini dia tim yang lagi kejar-kejaran poin juga, masih berada di klasemen di bawah ya. Dia peringkat ke-19 kalau nggak salah. Dan dari Chua pun sudah mulai melakukan setup smoke demi setup. Infinity nampaknya akan menjadi penjegal untuk V-Gaming sementara waktu. Tapi Gatani akan berusaha berputar arah terlebih dahulu juga. Apakah V-Gaming nih bisa melakukan penyelamatan atau enggak, karena ini udah zona keempat, 20 detik lagi bakal bergerak. Kalau Infinity sih udah kayak nothing tulus. V-Gaming kalau dia bonyok, wah ini bakal meninggal banget sih. Betul, tapi di tempat lain juga dari Genesis Dogma. Boom, start take down tadi oleh Eagle. What? Di shotgun oleh Chua pakai DBS. Langsung pulang ke lobby. Tapi player-player dari V-Game lainnya juga tidak bisa untuk membantu secara paripurna. Tuan Z2K menjadi the last active player dari V-Gaming. Sementara di Infinity pelan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Dan lihat Mela udah menggunakan MG3. Nuzi mengganti ke arah bagian ke UMP-nya, maju ke arah bagian depan. Tuan Z2K masuk ke arah compound, belum melakukan healing, low HP banget, di push paripurna oleh tim di Infinity. Ya, low HP dan harus ketahuan di depan sana, ditembakin, timing yang begitu cepat, masih bisa menghindar. Dan akhirnya itu dia, V-Gaming rata, tidak lolos harusnya ke Super Weekend. Oke, 2 tim sudah dipastikan tidak akan lolos, yaitu dari tim Yangon Galacticos dan juga V-Gaming. Namun kali ini RRQ juga akan kembali berhadapan dengan lawan berat, itu di Infinity. Asa udah cukup low HP, cukup open field, belum ada smoke, belum ada obstacle yang dibangun. Tapi itu dia, smoke udah mulai dikeluarkan. Namun Asa dari BN United justru memberikan sebuah takedown dan Asa tidak dapat diselamatkan. Pulang ke lobby oleh Silence. Namun Voldemort dan juga Nerpeko masih memantau dari bagian depan compound tersebut. Di Infinity masih mencari, bahkan Nuzi mendapatkan sebuah headshot.
Voldemort tertakedown juga menyisakan The Last Man Standing dari RRQ itu Nerpeko yang menjaga dalam compound. Belum dideteksi oleh Gatuni. Gatuni apakah akan masuk dan terkena happy birthday. Ini dia. Gatuni maju ke bagian depan. Nerpeko headshot menggantikan bagian M4 tapi ternyata cepat sekali dari sistem dari Infinity. Rata RRQ di peringkat ke-14. Yes, nice try RRQ tapi RRQ berada di harusnya aman. Harusnya masih aman. Harusnya aman ya. Harusnya lolos ya RRQ tapi nanti kita akan lihat seperti apa untuk klasemennya di akhir match hari ini. Sementara kita bergeser kembali ke arah yang lain. Ada Eagle yang sudah menjegal pergerakan dari EVOS, Microboy di depan sana. Dan dari Laser serta KF pun masih cukup berjauhan posisi mereka. Mereka belum dapetin touchdown ke dalam zona pun Laser kali ini yang akan bermain di bagian belakang bebatuan. Salah satu entry dari EVOS yang sedikit ragu-ragu apakah mereka akan melakukan retake area terhadap For Rivals atau tidak. Kita lihat saja. Ya, BN United ini menurut gua menjadi target terakhir yang harus di take down oleh lawan-lawannya jikalau ingin 16 sekarang udah pasti untuk lolos. Karena BN United yang masih bisa untuk mengejar namun dari Eagle kembali bergerak terpantau oleh EVOS. Mangsa baru bagi KF. 9 elimination sudah didapatkan oleh EVOS. KF akan melakukan healing terlebih dahulu. Tempat yang terbatas tapi masih bisa diupayakan. So, masih cukup baik untuk EVOS. Walaupun ketika mereka maju sudah di gatekeep juga oleh For Rivals. Ya, For Rivals ini hobinya main di rumah-rumah kalau di Sanhok kita lihat. Seperti tadi dia mendapatkan WCD di match ketiga. Dia bertahan di satu rumah sampai ke late gamenya. Dan ternyata kali ini untuk Circle tidak berpihak untuk For Rivals. Mental ke arah keluar. Dan punya PR yang cukup berat juga karena ada beberapa tim 1, 2, 3, 4, 5 mungkin yang akan bergerak dari satu arah yang sama. BN United, DZZ. Ini adalah salah satu tim juga yang butuh poin kalau misalkan mereka mau lolos ke babak super weekendnya. Dan sudah bergerak dengan vehicle-nya pelan-pelan tapi pasti masuk ke arah dalam. Tapi di depan BN United sudah ada Bigetron Red Aliens yang siap untuk menjegal apakah bakal langsung ditembak itu dia. Yuhai sedikit terlambat untuk melakukan penembakan dan satu player yang ternyata harus tertumbangkan. Luxi di belakang sana tapi masih ada penjagaan yang cukup kuat nampaknya terjadi kali ini. White Cat sedikit tertembak tapi masih bisa lolos di belakang sana. Ryzen dengan Yuhai kali ini combo wombo dari Bigetron Red Aliens yang masih bertahan. BN United ternyata berhasil untuk mendapatkan touchdown di sebuah rumah yang cukup nyaman. Wah, BN United ini tiba-tiba ngepur banget di game terakhir. Mereka sudah dapat 3 elimination juga. Masih bisa untuk bertahan sementara waktu. Sementara di tempat lain, For Rivals yang dari tadi melakukan sebuah gatekeep ternyata mendapatkan fight cukup besar dari tim Vampire. MS Buri juga ternyata ter-take down. Satar masih di bagian luar zona. Xavier akhirnya pulang ke lobby di peringkat ke-11. Berarti sudah tidak bisa mengejar ke arah Genesis Dogma. Tinggal BN United nih. BN United akan menjadi kontender terakhir. Jika lo berhasil di take down, seluruh tim Indonesia masuk ke Super Weekend. Let's go teman-teman. Kita doakan yang terbaik pastinya untuk tim Indonesia. Karena masih ada 10 tim yang berjuang untuk sementara waktu ini. Axis, Lex melemparkan Molotov ke arah depan. Tapi ternyata close combat terjadi. Red akan menggunakan Uzi-nya ditembakkan ke arah depan. Masih di-jiggle. Masih bisa lolos. Lex, gila. Sekarang nyeselkan. Tembakan. Oh my god. Dan ternyata Apple masih bisa bergerak dengan luas di belakang sana. Sedikit terlambat untuk melakukan covering fire terhadap temannya. Tapi Lex masih punya waktu untuk melakukan healing terlebih dahulu. Bermain di bagian lower ground-nya. Dan ternyata Lex menghindar. Berputar kembali. Menembak ke arah depan. Dan literally kamu menyesal. Tapi GD pun juga harus dipulangkan di posisi ke-10. Nice try Genesis Dogma. As a point masih di atas Xavier. Tapi BN United ini dia masih ada pengejaran. Tapi kita doakan kali ini Bigetron juga sedang dilakukan push oleh tim lainnya. Masih cukup kelimpungan kali ini. Ada sebuah upaya revive harusnya dari Yuhai Boy. Ke arah satu upaya dari Bigetron lainnya dan dari White Cat. What a shot. Tembakan ke Gifem. Dia dapat knockdown dengan UMP dari jarak sejauh itu. Benar-benar tembakan yang terlalu on point dari White Cat yang dimiliki oleh BN United. Dan bahkan BN United sekarang masih bertahan dalam sebuah compound. Mereka masih belum bisa di take down oleh Bigetron. Dan tim-tim lainnya Yuhai Boy bahkan kali ini gagal untuk melakukan revive sepertinya ke arah kawannya. Karena hanya misalkan Yuhai kali ini dari top 7. Masih ada pergerakan dari tim-tim lain. Tapi BN United masih cukup kuat dalam zona dengan 4 orang yang tersisa. Jelly. Oh my god, ini berbahaya banget. BN United yang lagi benar-benar on fire banget. White Cat lagi benar-benar mengamuk sekali. Lihat dia tadi mendapatkan 4 out of 4 ya.
Ya betul banget. Wah ini tentu akan menjadi sebuah situasi yang sulit ya tentunya ya. APG akan menjadi doa terakhir kita untuk bisa take down BN United. Kita lihat APG udah mulai maju ke arah bagian depan. Akan kontrol di sebuah zona. Nate dari Onyx ke arah bagian depan. Meletup di sana Capone ternyata lebih jauh. Tapi Capone mendapatkan Nate balasan ke arah Onyx dan knockdown Wild Capone. Capone ter-take down dan BN United udah membangun sebuah gerakan. Akan maju ke arah bagian depan. Red Face dipulangkan ke lobby top 5. Poin makin besar. Tapi itu dia Yuhai dari bagian belakang mendapatkan sebuah nade ke arah BN United. Ayo APG sambut fight ini, ikuti fight ini, take down player-player dari BN United. Yuhai Boy masih mengamati ke arah bagian depan pun juga dari APG Zero masih menjaga di bagian depan sana. Revive akan coba dilakukan. Akan ada sebuah nade juga. Shroud go for BN United first, then to BTR. Nanti aja BTR-nya Shroud ke arah BN dulu, tapi Yuhai Boy akan bergerak kali ini. Shroud takedown ke arah Yuhai Boy. Top 4 kali ini BN United target Infinity, bahkan tertakedown juga top 3. Kita hanya bisa berharap dengan anak PUBG Gun. Let's go APG. Kamu harus bisa melakukan revive terlebih dahulu. Ayo kayak pelan, revive dulu. Enggak, dia malah masak granat. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Apapun pilihannya, kamu pasti bisa. Dan lempar ke arah depan cukup matang, tapi ternyata masih ada sebuah tembok yang menghalangi. Sunoas masih bisa berdansa dengan indah. Harus melakukan revive terlebih dahulu. Zero, let's go. Masih bisa revive, tapi masalahnya 2 versus 4 situation. This is a very hard situation. Tapi apakah terjadi miracle tembak ke arah depan? Dan White Cat tembakannya terlalu tajam. 1v4 nampaknya terjadi kali ini. Begitu cepat, begitu barbar BN United. Benar-benar menggila di match terakhir. Winner chicken dinner. Dan solo carry by White Cat. 7 elimination dari Shiro Neko atau White Cat. UMP jarak jauh. Gila ya. Oh my god. Insane sih. Ini White Cat insane banget sih. Just insane bro. Gila. Ini solo carry banget. Oh my god. Princess Dogma di peringkat 10. 1 elimination. 2 points. Akankah? Nanti kita akan lihat ya dari placementnya, dari seluruh leaderboardnya. Bagaimana pergerakan dari BN United nanti tentunya ya. So ya, ini dia BN United adalah salah satu tim yang tetap memupuk asa sampai terakhir, sampai titik darah penghabisan.